Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Endah Rini dari Prodi Manajemen UP BJJUT Bogor, tahun ajar 2022.2. Yang saya hormati Ibu Ria Satini MPD selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 590 dan teman-teman yang saya cintai. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tips dan trik kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui, COVID-19 atau coronavirus disease berasal dari virus sejenis SARS-CoV-2 adalah sebuah virus yang dapat menyerang sistem pernafasan yang dapat mengakibatkan gejala ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. Adapun gejala yang sering dialami oleh penderita COVID-19, yang pertama adalah demam, batuk pilek, anosmia, hingga diare. Penularan COVID-19 dapat terjadi apabila menghirup droplets dari penderita COVID-19, lalu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah barang tersebut terkena droplets dari penderita COVID-19. Yang selanjutnya, melakukan kontak erat dengan jarak dekat dengan penderita COVID-19. Kasus pertama COVID-19 ini menimpa seorang ibu berusia 64 tahun dan anaknya berusia 31 tahun di Depok, Jawa Barat. Keduanya terinfeksi COVID-19 dari seorang kerabat yang melakukan riwayat perjalanan dari Jepang ke Indonesia pada bulan Februari 2020. Hingga saat ini COVID-19 masih ada di Indonesia. Untuk itu kita update status kasus COVID-19 sampai dengan tanggal 2 November 2022. Untuk kasus total terkonfirmasi COVID-19 ada 6.502.659 orang. Untuk pasien sembuh ada 6.313.911 orang. Untuk yang meninggal 158.695 orang, dan kasus aktif COVID-19 hingga saat ini ada 30.053 orang. Ada 4 tips kunci pencegahan COVID-19. Yang pertama, memakai masker. Masker ini berguna untuk mencegah terjadinya penularan dan penyebaran droplets dari penderita COVID-19. Jadi jangan lupa pakai masker ya. Yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan berguna untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang berada di tangan atau ada di benda-benda yang kita pegang. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Berguna agar kita dapat terhindar dari droplets dan memutus mata rantai penularan. Dan yang keempat adalah vaksinasi. Vaksinasi berguna untuk merangsang imun tubuh kita terhadap COVID-19 dan mengurangi resiko penularan COVID-19. Teman-teman, pasti kalian tahu ada satu benda yang sangat hits di saat pemerintah melakukan kewajiban bagi semua warganya menggunakan masker. Ada satu benda nih, namanya tali masker. Tali masker dibuat untuk mencegah masker terjatuh, terlepas, atau hilang pada saat kita beraktivitas. Dan tali masker pun dibuat dengan berbagai motif. Ada yang bermotif sederhana sampai motif lucu. Selain itu, kita harus tahu apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat kita menggunakan tali masker. Yang diperbolehkan apabila kita menggunakan tali masker, yang pertama, kita harus sering mensterilkan tali masker. Yang kedua, kita harus selalu mencuci tangan sebelum memegang dan sesudah memegang tali masker. Yang ketiga, masukkan masker ke dalam tempat tertutup apabila tidak digunakan. Yang keempat, gunakan masker maksimal penggunaan 4 jam. Lalu apa saja yang tidak diperbolehkan saat kita menggunakan tali masker? Yang pertama, kita tidak boleh melepaskan masker terlalu sering. Yang kedua, kita tidak boleh menggunakan masker terlalu lama atau menggantungkan masker terlalu lama. Yang ketiga, kita tidak boleh menggunakan masker yang sama di setiap harinya. Yang keempat, kita tidak dianjurkan untuk menggunakan tali masker yang terlalu rumit atau banyak aksesoris karena akan mempersulit dalam mensterilkan tali masker. Selanjutnya, ada 3 jurus untuk menghadapi COVID-19. Yang pertama adalah iman. Yang
yang artinya percaya kepada Tuhan. Walaupun pada saat ini negara kita sedang mengalami musibah COVID-19 atau diri kita sedang sakit menderita COVID-19, percaya bahwa Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani semua dengan baik. Yang kedua, aman, yang artinya dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak atau menghindari kerumunan, dan juga vaksinasi COVID-19 akan memberikan rasa nyaman dan aman kepada tubuh kita. Yang ketiga, imun. Dengan kita beristirahat cukup, makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, vaksinasi, dan juga kita melakukan hal-hal atau kebiasaan positif, itu merupakan salah satu untuk meningkatkan daya tahan dan imun bagi tubuh kita. Baik teman-teman, sekian tips dan trik dari saya. Boleh banget loh info ini di-share ke teman-teman atau keluarga tercinta. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.